Siap untuk ibadah anak hari ini. Karina mau sapa dulu yang di rumah ya. Halo. Hai. Hai. Halo. Oke, adik-adik siapa yang hari ini bersemangat untuk gereja anak? Angkat tangannya yang di rumah. Wah, semuanya semangat. Kita mau apa adik-adik? Kita mau beribadah, kita mau datang sama Tuhan, kita mau kasih yang terbaik, kita mau memberikan yang terbaik. Amin. Karena kita mau memuji Tuhan, Karina undang semua yang di rumah bangkit berdiri yuk. Ya, semuanya bangkit berdiri, semuanya udah pakai baju rapi, udah siap untuk ibadah, berarti harus semangat memuji Tuhan. Amin. Oke, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kita mau terima sukacita surga. Amin adik-adik. Ikutin gerakan Karina ya, yang di rumah. Ayo semangat semuanya, jangan lemes-lemes. Kasih yang terbaik sama Tuhan. Amin. Haleluya. Sama-sama ya kita katakan terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Udah pas saksikan? Dapat saksikan kuasa-Nya. Semuanya mau memberikan yang terbaik. Amin. Semuanya kita sama-sama katakan sekali lagi, terima sukacita surga. Oke, gerakan yuk. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di mana adik-adik? Di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Siapa adik-adik? Kau ada dalam hatiku, akan patah semangatku, akan hilang kekuatanku. Haleluya. Karina orang baru 10 lagu, kita mau berikan yang terbaik lagi buat Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi lagi buat Tuhan. Amin. Yang di rumah tepuk tangannya lagi buat Tuhan Yesus. Lebih semangat lagi ya. Kita mau nyanyi lagi buat Tuhan. Sama katakan wow.
Tuhan, amin. Semangat ya adik-adik yang di rumah, kita memberikan yang terbaik lewat pujian kita. Nah, saat ini kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik, siapa yang tadi semangat memuji Tuhan? Wah, semuanya semangat memuji Tuhan. Kita sudah bernyanyi buat Tuhan, kita sudah bersuka cita buat Tuhan. Saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau mempersembahkan persembahan kita adik-adik kepada Tuhan. Kita mau kasih yang terbaik lagi lewat hati kita, lewat suara kita, lewat penyembahan kita. Adik-adik, karena semuanya mau di rumah, siapkan hatimu. Semua tutup matanya. Mari adik-adik, kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau datang memberikan korban syukur kita buat Tuhan. Biar Tuhan Yesus hadir saat ini. Mari angkat kedua tanganmu adik-adik. Mari tutup matamu. Kita mau panggil Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan. Kami mau menyembahmu Tuhan. Kami mau punya hati yang sungguh-sungguh untuk menyembahmu. Tuhan Yesus, jamah hati kami Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Mari rasakan Roh Kudus mengalir saat ini di tempatmu adik-adik. Mari rasakan jamahan Tuhan. Mari rasakan hadirat Tuhan nyata saat ini menjamah setiap kita. Kami rindu Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu. Kami rindukan Engkau. Haleluya. Kalau ada adik-adik yang sakit saat ini, adik-adik, kalau ada adik-adik sakit yang hati tidak semangat, angkat kedua tanganmu buat Tuhan. Biar Tuhan hari ini menyembuhkan. Biar Tuhan hari ini memberikan semangat yang baru, kekuatan yang baru, sukacita yang baru. Mari datang hampiri Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus, aku mau merasakan Engkau saat ini. Aku merindukan Engkau Tuhan. Mari adik-adik, kita mau datang dengan hati yang sungguh, hati yang rindu. Mari katakan lagu ini adik-adik. Ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu. Hidup ikat kebenaran-Mu. Bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh.
berada dalam hadirat-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami Tuhan akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Berkati hati kami Tuhan, berkati telinga kami Tuhan, untuk mau taat dengar-dengaran. Kami siap menerima yang terbaik saat ini. Kami serahkan segala kemuliaan, hormat hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang siap mendengar firman Tuhan, katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diberikan judul Hidup yang Diubahkan. Semuanya kita pasti mau hidup kita mengalami proses perubahan, amin, menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik lagi setiap harinya. Nah, sebelumnya mari kita siapkan hati kita dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, Allah yang luar biasa, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami. Kami boleh mengadakan ibadah gereja anak lewat YouTube Tuhan. Tuhan, kami mau belajar kebenaran-Mu. Terima kasih untuk tadi pujian penyembahan yang boleh kami alami, boleh kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau memfokuskan hati dan pikiran kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau bertumbuh menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, semua kuasa-kuasa lain yang hendak mengganggu fokus kami, biarlah Engkau singkirkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Nah, kita lihat dulu ya. Sini Kak Tio akan share PowerPoint-nya. Hidup yang Diubahkan judulnya ya. Nah, kita baca sama-sama ya Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari, orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Ayat 4, mereka menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Wow, luar biasa ya adik-adik. Sekarang kita akan nonton videonya ya. Oke, kita nonton sama-sama. Kitab Kisah Para Rasul. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah.
Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu, kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham,
oleh keturunanmu, semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Wow, luar biasa ya. Wow, luar biasa ya adik-adik ya videonya ya. Kisah tentang si pengemis yang lumpuh ini ya. Nah, adik-adik, apa sih yang bisa kita pelajari dari kisah tadi? Apa yang dilakukan oleh orang yang buta dari sejak lahirnya tadi sehingga ia dapat mengalami hidup yang diubahkan? Nah, yang pertama, ia berharap. Katakan sama-sama dengan Kak Tio. 1, 2, 3. Ia berharap. Ya. Nah, kita lihat ya di Kisah Rasul 3 ayat 5. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Jadi si pengemis itu memiliki pengharapan. Dia mengharapkan sesuatu. Tetapi walaupun Petrus berkata, ia tidak punya emas dan perak. Tapi apa yang kami miliki, kata Petrus, akan kami berikan kepadamu. Nah, lalu yang kedua, apa yang dilakukan oleh si pengemis tadi sehingga dia dapat memiliki hidup yang diubahkan? Yang kedua, dia percaya adik-adik. Kita bisa lihat di Kisah Rasul 3 ayat 7, di sini dikatakan, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Wow, luar biasa ya adik-adik ya. Di sini di gambar ini kita bisa lihat ya. Jadi si pengemis ini dia percaya. Maka waktu tangan kanannya dipegang oleh Petrus dan Petrus membantu dia berdiri, dia pun melakukannya. Dia percaya sehingga kuatlah kaki dan mata kakinya. Wah, luar biasa ya. Lalu berikutnya apa yang dia lakukan sehingga dia dapat mengalami hidup yang diubahkan? Nah, yang ketiga, dia taat. Dia bertindak adik-adik. Kita bisa baca ya di Kisah Rasul 3 ayat 8. Di sini dikatakan, ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Wah, luar biasa ya. Kak Tio aja bacanya itu keren banget gitu. Bisa kelihatan sukacitanya dia gitu ya. Nah, adik-adik, kita bisa lihat di sini ya, di dalam bait Allah dia sudah sembuh di gambar ini. Lalu dia meloncat-loncat, dia berjalan kian kemari. Nah, berikutnya apa yang dia lakukan sehingga dia punya hidup yang berkelimpah, yang mengalami kelimpahan, mengalami perubahan, diubahkan? Yang keempat ya, dia mengucap syukur. Kita bisa lihat di Kisah Rasul 3 ayat 9, di situ dikatakan seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Jadi dia penuh dengan kelimpahan akan ucapan syukur, akan puji-pujian kepada Allah. Karena hidupnya diubahkan sepenuhnya. Ya, kita bisa lihat ya, di gambarnya dia meloncat kegirangan adik-adik. Nah, dia berjalan memuji Allah, mengucap syukur senantiasa. Nah, berikutnya apa yang dia lakukan sehingga dia mengalami hidup yang diubahkan? Dia mau berubah. Dia berubah adik-adik. Kita bisa lihat di Kisah Rasul 3 ayat 11. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengurumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Nah, di sini kita bisa lihat ya gambarnya ya. Orang banyak yang melihat mukjizat itu juga memuliakan Allah. Wow, luar biasa ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, sekarang apa yang dapat kita pelajari ya? Sebagai murid Kristus, dia waktu mengalami perubahan, dia mengikuti para rasul. Jadi dia berubah, tadinya dia adalah seorang pengemis yang kerjanya meminta-minta setiap hari. Tapi dia akhirnya berubah menjadi murid Kristus. Dia mengikuti para rasul kemanapun para rasul pergi. Ya, dan dia membawa banyak jiwa lewat mukjizat yang dia alami. Dia bawa banyak jiwa kepada Tuhan. Hidupnya jadi berkat dan dia membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Kita semua pasti mau ya untuk mengalami hidup yang diubahkan. Ya, amin ya adik-adik. Nah, karena itu
mari kita juga memiliki sikap seperti yang dimiliki oleh si pengemis tadi, oleh si orang lumpuh tadi. Mari adik-adik kita miliki pengharapan di dalam Tuhan, berharap untuk masa depan adik-adik, untuk kehidupan adik-adik di sekolah, untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Ya, jadi jangan hidup standar-standar aja, ya udahlah dapat nilai 6, 7 ya lumayan lah. Gak usah terlalu tinggi-tinggi amat, gak usah sempurna. Ya gak kayak gitu ya adik-adik ya. Kita harus percaya bahwa Tuhan mau kita jadi orang-orang terbaik. Amin adik-adik. Ya, nah di sini juga dikatakan ya, kita mau jadi berkat bagi orang tua dan keluarga kita lewat kepercayaan kita untuk menjadi orang-orang yang terbaik ya. Nah adik-adik, selain itu apalagi? Kita harus juga memiliki hati yang percaya seperti tadi yang dilakukan oleh si pengemis tadi, si orang lumpuh tadi. Dia memiliki hati yang percaya bahwa Tuhan pasti akan mengubahkan. Nah adik-adik juga memiliki hati yang percaya. Nah yang itu tadi yang kedua ya adik-adik ya. Nah yang ketiga apalagi adik-adik? Yang ketiga itu baik ya. Nah yang ketiga itu ya benar, taat dan bertindak adik-adik. Nah dengan mengerjakan, misalnya kalau untuk adik-adik mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dari sekolah ya, terus juga mengikuti kelas online dengan tertib, dengan selalu rajin ya, nggak pernah bolong-bolong, nggak bolos ya. Terus juga membantu papa mama di rumah, menjaga adik, dan tidak bertengkar dengan teman-teman, dengan adik atau kakak di rumah ya adik-adik ya. Nah berikutnya apalagi Kak Tio? Ya dengan selalu mengucap syukur, tidak lupa untuk saat teduh, memuji dan menyembah Tuhan setiap hari. Ya lewat saat teduh kita memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya kita selalu mengucapkan terima kasih juga, itu hal kecil ya adik-adik ya, kepada orang lain, kepada papa mama untuk kasih sayang yang mereka berikan, kepada bapak ibu guru karena mereka mau mengajar kita, memberikan ilmu sehingga kita dapat menjadi orang-orang yang pintar, yang berguna untuk nusa dan bangsa ya. Nah terus juga yang terakhir apa lagi? Nah ya itu tadi, seperti yang dilakukan pengemis tadi, kita juga mau memiliki hidup yang diubahkan dengan mau berubah menjadi seperti pribadi yang Tuhan mau ya adik-adik ya. Nah seperti Tuhan Yesus, kita jadi berkat. Kita seperti si pengemis tadi ya, dia mau jadi seperti Tuhan Yesus, dia mau dirubahkan, dia mau jadi berkat bagi orang lain. Kita jadi berkat buat papa mama, buat orang-orang kita kenal, buat teman-teman kita, buat bapak dan ibu guru, oma opa, dan semua orang yang ada di lingkungan sekitar kita ya adik-adik ya. Nah bagaimana caranya Kak Tio? Ya pasti dengan menjadi anak yang selalu dengar-dengaran dan mau diajar. Nah adik-adik ya. Oke. Nah berikutnya. Siapa yang mau mengalaminya? Angkat tangan ya. Nah mari adik-adik kita lakukan kelima hal tersebut. Nah agar hidup kita mengalami hidup yang diubahkan. Sekarang mari kita berdoa ya, semua angkat tangannya, Kak Tio pimpin dalam doa. Semua pasti mau ya mengalami hidup yang diubahkan. Mari angkat tangan. Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu berharap kepadamu, percaya penuh menjadi kepadamu Tuhan, menjadi anak-anak yang taat dan selalu mengucap syukur dan selalu mau diubahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami, tanda kami mau Tuhan memiliki hidup yang diubahkan Tuhan, sehingga hidup kami dapat menjadi berkat dan membawa kemuliaan bagi namamu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke adik-adik, sampai sini khotbah kita hari ini. Adik-adik bersemangat ya menjalani hidup ke depan, menjalani hari-hari untuk selalu mau diubahkan hari lepas hari. Terima kasih adik-adik, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di ibadah kita minggu depan. Sampai jumpa.